Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan Nabi, katakan bukan turunan Nabi. Kalau turunan Nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan Nabi. Kalau bukan turunan Nabi, dikatakan turunan Nabi. Ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik? Lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin, sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon dihentikan polemik nasab, karena beberapa hal yang menjurus kepada hal yang kondusivitas persoalan bangsa. Mungkin lebih jelasnya silakan Gus, mungkin mengulang kembali statement Anda di online Tempo. PBNU sendiri memandang Habib itu seperti apa ini, Gus? Ya, kita meyakini bahwa Habib itu memang bernasab bersambung pada Rasulullah, dan itu Ketum sudah memberikan statement terbuka. Dan dulu Gus Dur juga sudah, hari ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, dan Gus Dur juga sudah pernah memberikan statement terbuka. Hari ini Ketua Umum PBNU sudah mengatakan, nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya kitab, itu kan bahasa yang sudah ngepok gitu kan. Jadi kalau kita percaya, nggak ada masalah gitu loh. Makanya kalau Pak Imad tidak percaya, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Ya, itu pendapat Saudara Imaduddin, silahkan. Dia boleh, ya, dia boleh berpendapat, tapi dia tidak boleh membawa institusi NU untuk berkelahi. Iya, satu lagi bahwa ada statement Anda bahwa nasab habaib itu sudah terkonfirmasi atau sudah masyhur atau suhrah istifadah. Ini maksudnya bagaimana ini, Gus? Jadi gini Pak, nasab ini tidak datang tiba-tiba hari ini, seperti yang hari ini ada orang ngaku keturunan Wali Songo melalui jalur Musa Al-Kadhimi. 12 abad saya tidak pernah mendengar, hari ini ada yang baru ngaku. Ini baru aneh. Kita sejak dulu, keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri, itu melalui Azmat Khan Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi Bani Alawi ini tidak hanya di Indonesia. Bani Alawi itu bukan hanya soal Habib Rizik atau Habib Bahar. Bani Alawi ini ada di Mesir, ada di Yordan, ada di Turki, ada di Bahrain, bahkan ada di Pulau Komoro. Di Afrika sana saya pernah ketemu muftinya, itu namanya Jamalul Lail, Bani Alawi juga. Itu yang kemarin saya ketemu di Bahrain, itu salah satu muftinya juga bangsa Jamalul Lail, dari Bani Alawi juga. Jadi Bani Alawi ini nasab yang sudah dikenal seluruh dunia. Anak saya ada di Mesir, di sana ada Baitul Ashraf. Dicek di Mesir, ya sudah mereka mengakui Bani Alawi ini, gitu loh Pak. Jadi bukan ngarang, jadi tidak harus kitab sezaman. Itu kan teorinya Pak Imad. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Anda percaya boleh, Anda tidak percaya boleh. Tidak semua ada di kitab gitu loh. Karena tidak ada kitab sensus penduduk internasional. Apa yang Pak Imad sebut sebagai kitab sejarah Mubarakah misalnya, itu hanya kitab kecil yang mencatat sebagian nama. Contohnya, Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ada di kitabnya si Imad sejarah Mubarakah itu. Dan banyak nasab yang tidak disebut di situ. Jadi jangan bayangkan kitab zaman dahulu itu merupakan kitab sensus penduduk, ya. Ada dicatat, ada tidak, tapi nasab itu pada prinsipnya itu dihafal turun temurun. Ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasul itu dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul menerima tamu wafdu Banil Qais. Itu datang dari Bahrain, datang ke Madinah.
Nabi ditanya pada mereka, Manil kaum, Anda siapa? Mereka mengatakan Robi'ah, kami keturunan klan Robi'ah. Klan Robi'ah itu orang yang hidup 500 tahun sebelum Nabi. Itu bertemu di cucu kakek Nabi Adnan. Tapi Nabi tidak menanyakan siapa bapakmu, siapa nenekmu, siapa kampungmu. Nabi langsung menyebut dia dengan marhaban bil qaum ghair huzaya wala nadimin. Oh, selamat datang saudara. Jadi apa yang sudah dikenal orang itu disebut syura wal istifadhah. Dan ini ada dalilnya. Sahih Bukhari, Rasulullah menerima wafdu Banil Qais yang datang dari Bahrain mengaku cucu dari klan Robi'ah. Robi'ah itu 500 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu Nabi terima. Tidak perlu catatan, tidak perlu buku, tidak perlu tanya. Karena apa? Mereka sudah terkenal. Begitu juga nasab Bani Alawi ini, saya sudah cek ke Turki. Saya sudah telepon Syed Fadil misalnya. Syed Fadil, bagaimana tentang nasab ini? Syed Fadil mengatakan, oh itu nasab itu benar. Ada catatan kami di Turki. Saya tanya Profesor Abdurrahim di Maroko, apakah Anda dengar bahwa nasab ini dipersentakan? Siapa? Saya bilang di Indonesia ada bilang, tidak, kami mengakui itu nasab Bani Alawi. Saya udah bertanya banyak orang di dunia ini. Jadi dunia ini kita tidak sendiri, Bang. Dunia ini penuh jutaan manusia. Kalau ini satu kebohongan, tidak mungkin kebohongan ditutup oleh orang seluruh dunia dan hanya satu orang Indonesia yang tahu. Itu logika yang tidak masuk. 1000 tahun, tidak ada satu judul pun kitab yang menyatakan kesalahan nasab Bani Alawi. Tetapi saya bisa sebutkan 50 judul sekaligus kitab yang menyebut nasab Bani Alawi. Apakah kemudian semua orang ini bohong dan hanya Syekh Imad yang benar? Bagaimana saya percaya? Ini menarik ini Gus ya. Ya. Baik Gus. Jadi sebetulnya yang Anda persoalkan di dalam rilis itu tidak menolak kajian Kiai Imad, tetapi ekses ekses saranya. Betul begitu ya? Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu. Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis, Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional. Bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana. Wah, saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu. Dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah. Ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak. Bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Itu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya, digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan pada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan karena dia mengakui nasab Bani Alawi, gitu. Jangan cuma diambil kitabnya tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks. Satu sisi saya lihat mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya, tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia, itu. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU jangan diajak berkelahi soal nasab. Karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imad. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU. Menarik. Gus. Ya, terima kasih. Saya ini sudah ngikuti polemik ini hampir setahun ya.
Udah setahun saya selalu melihat berseliweran di medsos, khususnya di WhatsApp. Banyak sekali setiap hari sampah caci maki, kebencian, dan apa ya, statement-statement yang menurut saya sudah menjurus ke arah rasisme, kebencian kepada satu kelompok tertentu. Dan saya melihat ini sudah menjadi sesuatu yang menyemesta gitu ya, digeneralisir. Jadi semua orang Habib itu dikarungi sebagai orang yang jahat, antek penjajah, antek apalah, antek ini, antek itu, yang menurut saya itu sangat tidak sopan ya. Kalau memang Pak Imad itu hanya sekedar penelitian, saya sih paham lah, silakan aja orang mau neliti, orang mau apa. Tapi yang saya tidak suka itu bagaimana ini sudah mengarah kepada kebencian pada etnis tertentu. Ya, jadi sudah dibumbui dengan provokasi-provokasi dari panggung ke panggung, dari beberapa konten-konten youtuber yang terus mengadu domba dan mengaduk-aduk emosi warga masyarakat, dan mengadu domba orang supaya seakan-akan ini Wali Songo bermusuhan dengan habaib gitu loh. Jadi seakan-akan yang satu sisi mengklaim sebagai Wali Songo, dan saya tidak tahu mereka Wali Songo keturunan siapa, apakah nasab mereka itu valid, apakah mereka berhak atau sah mengaku dirinya Wali Songo. Dan saya kira kiai-kiai sepuh, pesantren-pesantren panutan yang saya lihat itu nggak ada yang ribet masalah ini. Yang kalau mau klaim Wali Songo, mereka saya kira jauh lebih berhak daripada apa orang-orang yang hari ini hanya mengajak ribut, gaduh. Itu yang kita harapkan tidak diteruskan gitu. Ya, tapi kalau soal kajian Kiai Imad bagaimana ada tanggapannya Gus, bahwa ini maksudnya dihentikan kajiannya atau dihentikan tentang caci makinya Gus di sosmed? Caci makinya. Jadi kalau orang mau meneliti nggak boleh, tidak bisa dilarang, itu kan hak semua orang ya. Orang mau meneliti Gus Dur, orang mau meneliti Gajah Mada, apapun, tapi penelitian itu harus objektif, harus fair ya. Kalau saya ini misalnya meneliti Gus Dur, dalam statementnya mengatakan saya ini bertemu Bung Karno pada Gajah Mada. Itu kan sesuatu yang kita bingung. Gajah Mada itu lahir di mana, Soekarno lahir di mana, Gus Dur lahir di mana. Tapi kan kemudian ada orang meneliti misalnya, oh ternyata tidak diketemukan misalnya, oh ternyata Soekarno dari Bali, Gus Dur dari Jombang, dan tidak ketemu. Kan tidak boleh kemudian mengatakan Gus Dur pembohong, nasabnya batal. Kayaknya cukup, oh saya belum menemukan gitu kan. Jadi tidak harus dibumbui dengan opini-opini rasis. Itu yang saya tidak mau. Ya, masalah rasis itu ya, bagaimana sih sebetulnya pandangan Anda terhadap pandangan yang berkembang bahwa Kiai Imad kajiannya adalah tentang nasab Bali. Apakah ini menurut Anda ada ketidaksinkronan atau seperti apa Gus? Atau terburu-buru memberikan sebuah kesimpulan? Gini, kalau soal kajian itu kan ada standar-standarnya ya. Jadi kajian itu menggunakan metode apa, terus bagaimana teorinya, itu saya kira kan dibahasnya di kampus ya, bukan di panggung-panggung gitu loh ya. Kita ini yang sekarang melihat ini kajian ilmiah kok dikelilingkan kayak bakul jamu ke kampung-kampung, dari panggung ke panggung, dengan kebencian, dengan antek. Itu yang kita tidak ngerti gitu loh ya. Jadi sebenarnya kalau dia itu memang merupakan penelitian ya tinggal disebutkan aja ini metodenya apa ini Ribley research, apa ini Grandi teori, atau ini apa yang dia mau dengan teori yang dia inginkan, kemudian diajukan fakta-faktanya. Tidak perlu dibumbui opini-opini tentang apa itu antek penjajah lah, antek ini, antek itu yang kita nggak suka ya. Ini karena terus di genosida, semua Bani Alawi itu antek penjajah, semuanya budak
semua kiai yang sepakat itu budak Yaman. Apa bahasanya sarkas gitu loh. Sebenarnya kalau dia cuma mau meneliti dan menemukan kesimpulan bahwa penelitian saya itu tidak ketemu, tidak nyambung, ya silakan aja. Itu kan menurut Anda. Nggak ada masalah itu. Toh yang lain juga berpendapat lain juga jangan dilarang. Artinya kita kan tidak bisa memaksakan. Saya mempunyai banyak kolega di seluruh dunia. Saya kebetulan mengikuti beberapa forum internasional. Itu beberapa kali saya tanya kepada orang-orang teman kita, kolega saya misalnya dari Mesir, dari Maroko, dari Bahrain, dari Irak. Nggak ada orang yang ribet nasab Bani Alawi, ini nggak ada gitu. Jadi ini hanya kasus ini betul-betul lokal di Indonesia. Dan penelitian Pak Imad itu ya hanya Pak Imad saja. Artinya dia silakan aja mau berpendapat begitu, tapi saya bilang jangan bawa-bawa nama NU. NU tidak terlibat dengan polemik ini. Ini murni polemik Pak Imad. Kalau Pak Imad mau geger sama RA apa, jangan bawa-bawa nama NU, ya. NU tidak dalam posisi terlibat dalam polemik ini. Baik, Gus Fahrur, ini kan sebetulnya kan apa kajian tentang nasab itu ya menjadi sebuah polemik ini karena persoalan nasab habaib atau habaib itu kan persoalan di NU sebetulnya. Nah, bagaimana sih apa dalam hal ini PBNU terutama Anda sebagai ketuanya antara kedua kubu ini berdialog nih? Atau seperti apa nih solusinya, Gus? Jadi gini, kalau NU ya, kami yang saya tahu di PBNU itu ada 9 habaib dalam pengurus NU. Dan kami pada posisi yang baik-baik saja. Kemarin Habib Umar datang, ya datang ke Rois Am. Artinya kami sebetulnya tidak ingin terlibat dalam polemik yang sekarang sedang dibahas antara itu pribadi Pak Imad dengan pribadi siapa, apa Habib Bahar misalnya, saya tidak tahu. Tetapi ini kami tidak ingin NU terseret-seret. Bahwa Pak Imad tidak berhak dirinya mewakili atau mengatasnamakan NU. Karena PBNU tidak dalam posisi ikut dalam konflik itu. Itu yang ingin saya katakan. Jangan bawa-bawa nama NU untuk berkonflik, ya. Kalau Anda mau meneliti silakan, penelitian itu Saudara Imaduddin. Dan itu juga termasuk yang saya kritik, kenapa dia pakai situsnya RMI Banten, NU Banten. Itu juga tidak perlu, ya. Itu sudah saya katakan. Saya ketua PBNU bidang keagamaan yang membawai 6 lembaga, salah satunya RMI. Saya sudah menegur ketua RMI pusat agar jangan pakai situs RMI untuk berpolemik. Silakan Saudara Imad mau berpolemik dengan pesantrennya, dengan grupnya, apanya, webnya, tapi jangan bawa-bawa NU ke ranah konflik, ya. Saya tidak mau NU ini dibawa-bawa ke konflik yang tidak produktif. Ya, Gus, kan sebetulnya ini masalah kajian yang mencerdaskan itu ya, tentang kajian sebuah kitab itu kan ya. Ini bagaimana nih? Kan positifnya kan mengkaji turos-turos dan lain sebagainya itu, Gus. Ya, kajian itu boleh Pak, tapi yang tidak boleh itu kan dijual-jual di kampung-kampung, kemudian dibumbui dengan berbagai macam bahasa-bahasa yang sangat-sangat tidak pantas, ya. Kemudian menggeneralisir semua orang menjadi jelek itu loh. Saya melihat banyak sebetulnya habaib yang jadi jenderal, jadi polisi, jadi tentara, jadi pengusaha yang bekerja baik-baik. Tapi kan yang dikesankan itu yang dawir, yang merkosa, itu kan sudah nggak benar gitu loh, nggak ada kaitannya dengan nasab gitu loh. Memalsu makam, emang siapa apa semua Habib? Tunjuk aja siapa yang malsu, ya itu urus. Siapa yang merkosa, itu tangkap. Jangan kemudian semua Habib itu seakan-akan semua Habib itu pemerkosa, semuanya pemalsu makam, semuanya anti penjajah. Ini apa? Mereka itu warga negara Indonesia. Mereka sudah jadi WNI, sudah hidup bersama kita. Kata-kata pribumi, non pribumi itu adalah kata pemecah belah. Ya, dulu orang etnis Cina itu sudah tidak boleh disebut non-pri. Hari ini kenapa kita mau ngomong Habib sebagai imigran Yaman, budak Yaman? Apa-apaan itu, bahasa apa itu? Ya, saya pikir netizen pada Suara TV juga sepakat bahwa tidak boleh berbicara sara, kemudian mendiskreditkan, memecah belah bangsa. Tetapi mungkin kalau mengenai kajian kitab tentang nasab, ini kan masih boleh, Gus ya? Boleh. Masih diakomodir itu ya?
masih Iya, diakomodir. jadi kajian itu diuji di kampus, diuji di forum ilmu ya, dengan adab, silahkan ya. Dan ujung-ujungnya ya harus objektif. Oke, ini ketemu, ini tidak ketemu. Nggak usah ditambahi dengan ante ini, ante itu. Apa-apaan, itu kan sudah tidak objektif. Kalau soal nasab Syekh Abdul Qadir pun juga dipermasalahkan. Dulu sebelum orang mempermasalahkan Bani Alawi, nasab Syekh Abdul Qadir itu sudah dipermasalahkan. Tapi kan nggak ada geger Syekh Abdul Qadir. Ya sudah, yang setuju ya setuju, yang nggak setuju ya nggak setuju. Selesai, sebetulnya sederhana. Anda tidak percaya nasab Bani Alawi, ya sudah, nggak masalah. Saya juga nggak maksa. Itu juga bukan rukun Islam. Tapi yang saya lihat eksesnya apa? Pak Imad ini pidatonya di mana-mana itu haram cium Habib, haram apa-apaan itu loh. Itu yang sudah bukan ilmiah. Kalau cuma dia ilmiah itu ditulis, diajukan buktinya, oh itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Yang kita tidak setuju itu ketika ini jadikan alat propaganda untuk membenci kelompok tertentu. Coba Anda lihat, Anda jujur sama saya satu grup. Lihat, gimana orang di grup itu. Semua Bani Alawi itu sudah menjadi sasaran genosida opini. Saya bilang ini sudah genosida. Semuanya itu antek penjajah, antek apa, antek ini. Aduh, saya melihat ini sudah. Bayangkan orang-orang yang sudah berjasa, orang-orang yang sudah mati, masih dimaki-maki semua. Padahal kita ini kalau mau jujur, apa sih amal kita ini, apa sih kehebatan kita ini kok sedemikian gagah berani mencaci maki orang. Itu yang saya nggak mau. Kan saya katakan, Imam Ghazali itu mengatakan kalau Anda tidak pernah mencaci setan, kurang jahat gimana setan? Atau Fir'aun, sang pembunuh, Anda seumur hidup tidak pernah mencaci Fir'aun, Tuhan tidak akan bertanya. Tidak ada perintah mencaci setan, tidak ada perintah mencaci Fir'aun. Anda tidak berdosa kalau Anda tidak mencaci maki Fir'aun. Tapi kalau Anda mencaci orang yang mungkin dia benar di depan Allah, Anda akan menghadapi pengadilannya. Maka saya ingin mengatakan, hentikan caci makinya. Kalau Anda itu di bahasan ilmiah, silakan ajukan argumentasinya dan tidak perlu dibuat alat propaganda. Ya, silakan Anda tunjukkan bukunya, Anda tunjukkan kitabnya. Oh, itu tidak ada masalah. Saya tidak menolak orang berpikir, itu hak semua orang. Anda kalau cuma mau berpikir bahwa penelitian saya adalah begini, Gus Dur bukan cucunya Gajah Mada, Gus Dur bukan cucunya Joko Tingkir, saya nggak marah, nggak ada masalah. Tapi kalau Anda bilang Gus Dur pembohong, itu soal lain, ya. Itu aja. Oke, baik Gus. Pandangan dari tubuh NU sendiri, di warga NU kan Habib adalah juriah Nabi itu. Dari PBNU sendiri memandang Habib itu seperti apa ini Gus? Ya, kita meyakini bahwa Habib itu memang bernasab bersambung pada Rasulullah, dan itu ketum sudah memberikan statement terbuka. Dan dulu Gus Dur juga sudah, hal ini sudah pernah terjadi pada zaman dahulu, dan Gus Dur juga sudah pernah memberikan statement terbuka. Hari ini Ketua Umum PBNU sudah mengatakan, nggak usah nanya dalil, nggak usah nanya kitab, itu kan bahasa yang sudah ngepok gitu kan. Jadi kalau kita percaya, nggak ada masalah gitu loh. Makanya kalau Pak Imad tidak percaya, silahkan, tapi jangan mengatasnamakan NU. Ya, itu pendapat Saudara Imaduddin, silahkan. Dia boleh, ya, dia boleh berpendapat, tapi dia tidak boleh membawa institusi NU untuk berkelahi. Iya, satu lagi bahwa ada statement Anda bahwa nasab Habaib itu sudah terkonfirmasi atau sudah masyhur atau surah istifadah. Ini maksudnya bagaimana ini Gus? Jadi gini Pak, nasab ini tidak datang tiba-tiba hari ini. Seperti yang hari ini ada orang ngaku keturunan Wali Songo melalui jalur Musa Al-Kadhimi. 12 abad saya tidak pernah mendengar, hari ini ada yang baru ngaku. Ini baru aneh. Kita sejak dulu keluarga saya punya silsilah ke Sunan Giri, itu melalui Azmat Khan Ba'alawi, itu kami terima turun-temurun. Hari ini ada orang baru ngaku Wali Songo keturunan Musa Al-Kadhimi, Al-Bukhari, Al-Musawi. Itu aneh. Karena apa? Kami belum pernah dengar sebelumnya. Tapi kalau nasab Bani Alawi ini Pak, ini sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah bertanya langsung pada tokoh-tokoh internasional, ulama-ulama di berbagai belahan dunia. Jadi Bani Alawi ini tidak hanya di Indonesia.
Bani Alawi itu bukan hanya soal Habib Rizik atau Habib Bahar. Bani Alawi ini ada di Mesir, ada di Yordan, ada di Turki, ada di Bahrain, bahkan ada di Pulau Komoro di Afrika sana. Saya pernah ketemu muftinya itu namanya Jamalul Lail. Bani Alawi juga. Itu yang kemarin saya ketemu di Bahrain itu salah satu muftinya juga bangsa Jamalul Lail dari Bani Alawi juga. Jadi Bani Alawi ini nasab yang sudah dikenal seluruh dunia. Anak saya ada di Mesir. Di sana ada Baitul Ashraf. Dicek di Mesir ya sudah mereka mengakui Bani Alawi ini gitu loh Pak. Jadi bukan ngarang. Jadi tidak harus kitab sezaman. Itu kan teorinya Pak Imad. Saya ini cucu Sunan Giri. Dari siapa? Dari ayah saya, kakek saya. Kami punya catatan. Anda percaya boleh, Anda tidak percaya boleh. Tidak semua ada di kitab gitu loh. Karena tidak ada kitab sensus penduduk internasional. Apa yang Pak Imad sebut sebagai kitab sejarah Mubarakah misalnya, itu hanya kitab kecil yang mencatat sebagian nama. Contohnya Syekh Abdul Qadir Jailani itu tidak ada di kitabnya si Imad sejarah Mubarakah itu. Dan banyak nasab yang tidak disebut di situ. Jadi jangan bayangkan kitab zaman dahulu itu merupakan kitab sensus penduduk, ya. Ada dicatat, ada tidak, tapi nasab itu pada prinsipnya itu dihafal turun temurun. Ini sudah terjadi di masa Rasulullah SAW. Rasul itu dalam hadis Bukhari disebutkan Rasul menerima tamu wafdu Banil Qais. Itu datang dari Bahrain, datang ke Madinah. Nabi ditanya pada mereka, Manil kaum, Anda siapa? Mereka mengatakan Robi'ah, kami keturunan klan Robi'ah. Klan Robi'ah itu orang yang hidup 500 tahun sebelum Nabi. Itu bertemu di cucu kakek Nabi Adnan. Tapi Nabi tidak menanyakan siapa bapakmu, siapa nenekmu, siapa kampungmu. Nabi langsung menyebut dia dengan marhaban bil qaum ghair hazaya wala nadimin. Oh, selamat datang saudara. Jadi apa yang sudah dikenal orang itu disebut syura wal istifadhah. Dan ini ada dalilnya. Sahih Bukhari, Rasulullah menerima wafdu Banil Qais yang datang dari Bahrain, mengaku cucu dari klan Robi'ah. Robi'ah itu 500 tahun sebelum Rasulullah. Dan itu Nabi terima. Tidak perlu catatan, tidak perlu buku, tidak perlu tanya. Karena apa? Mereka sudah terkenal. Begitu juga nasab Bani Alawi ini, saya sudah cek ke Turki. Saya sudah telepon Syed Fadil misalnya, Syed Fadil, bagaimana tentang nasab ini? Syed Fadil mengatakan, oh itu nasab itu benar, ada catatan kami di Turki. Saya tanya Profesor Abdurrahim di Maroko, apakah Anda dengar bahwa nasab ini dipersentakan? Siapa? Saya bilang di Indonesia, ada bilang, tidak, kami mengakui itu nasab Bani Alawi. Saya sudah bertanya banyak orang di dunia ini. Jadi dunia ini kita tidak sendiri Bang. Dunia ini penuh jutaan manusia. Kalau ini satu kebohongan, tidak mungkin kebohongan ditutup oleh orang seluruh dunia dan hanya satu orang Indonesia yang tahu. Itu logika yang tidak masuk. 1000 tahun tidak ada satu judul pun kitab yang menyatakan kesalahan nasab Bani Alawi. Tetapi saya bisa sebutkan 50 judul sekaligus kitab yang menyebut nasab Bani Alawi. Apakah kemudian semua orang ini bohong dan hanya Syekh Imad yang benar? Bagaimana saya percaya? Ini menarik ini Gak Gus ya? Ya. Baik Gus. Jadi sebetulnya yang Anda persoalkan di dalam rilis itu tidak menolak kajian Kiai Imad, tetapi ekses ekses saranya. Betul, begitu ya. Dan itu saya lihat di beberapa potongan video Pak Imad sendiri yang melakukan itu. Mulai hari ini haram cium tangan Habib. Saya lihat potongan videonya itu. Ini apa-apaan? Karya ilmiah itu Anda tulis, Anda ujikan ke kampus, Anda panggil profesor ahli sejarah, Anda panggil itu simposium internasional. Bukan di kampung-kampung orang yang tidak berpikir itu. Pengajian-pengajian itu Pak Imad pidato kemana-mana. Wah, saya tidak bisa ngomong seperti apa itu. Karya ilmiah itu tidak dibawa ke kampung-kampung begitu. Dibawa ke kampus, diujikan ke forum. Nasab ini bukan hanya di Indonesia, Pak. Ada nakobah. Di Saudi ada nakobah, di Irak ada nakobah, di Mesir ada nakobah. Ada pencatat nasab. Dan ini ada di hampir semua negara Timur Tengah. Ayo kita undang mereka untuk menguji temuan dia itu benar apa enggak.
bukan dengan orang kampung-kampung yang nggak ngerti apa-apa itu. Gitu Pak ya. Oke, ini menarik ini Gus. Jadi mungkin PBNU ini menarik menginisiasi bagaimana pertemuan antara Kiai Imad kemudian dengan nakobah-nakobah internasional itu kan ya, digelar oleh PBNU. Ini menarik. Kira-kira kapan ini? Oh tidak, PBNU sudah saya katakan, PBNU tidak akan terlibat ini karena kami di pihak yang membenarkan. Kalau Pak Imad itu mau membuktikan bahwa tesis dia itu benar, saya katakan, maka dia harus mengujikan kepada ahli. Paham? Dia bisa mengundang para pakar-pakar nasab internasional. Misalnya, Pak Imad itu berpedoman pada kitab Syajaratul Mubarakah. Oke, Syajaratul Mubarakah itu kan ditahqiq oleh orang Iran. Orang Iran itu datangkan karena dia mengakui nasab Bani Alawi, gitu loh. Jangan cuma diambil kitabnya tapi pentahqiqnya Anda buang. Itu kan paradoks. Satu sisi saya lihat dia mengambil satu kitab Al-Ifadah misalnya, tapi dia tidak baca semua. Dia pilih apa yang sesuai dengan pendapat dia, itu. Ini yang menurut saya tidak fair. Kalau NU jangan diajak berkelahi soal nasab, karena kami tidak pada posisi seperti dia. Bahwa NU tidak mewakilkan pendapat ini pada Bapak Imad. Itu adalah murni pendapat dia, bukan pendapat PBNU. Ya, hada firaqu baini wa bainik itu adalah ucapannya Syekh atau Nabi Khidir. Nabi Khidir alaihis kepada Nabi Musa, karena waktu itu Nabi Musa tidak bisa untuk memenuhi syarat-syarat daripada Nabi Khidir. Hada firaqu baini wa bainik itu artinya dalam perjalanan udah kamu nggak usah sama-sama saya. Itu kalau maksudnya hanya sementara ya dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya adalah qati'ur rahim, memutuskan tali silaturahmi, itu adalah minal kabair. Ada doa-doa yang akan ada dosa-dosa maksudnya yang akan diampuni oleh Allah, tetapi ada satu dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah, yaitu dosa yang dilakukan oleh qati'ur rahim. Orang yang memutuskan sanak dulur. Kita duwe dulur, wis ora gelem dadi dulur maning, iku arane qati'ur rahim. Itu dosanya besar. Dianya dosanya besar. Kalau misalnya ada fadl dari Allah, fadl, maka ada fadl yang tidak diberikan kepada qati'ur rahim ini. Orang lain dapat rahmat, orang lain dapat barokah, qati'ur rahim ini tidak dapat rahmat. Makanya istilah silaturahim itu sebenarnya pada keluarga, Bu. Silaturahmi, silat itu nyambung, rahmiku sanak. Dengan bibi, dengan oa, anaknya bibi, anaknya oa. Zaman dulu makan kalau lebaran kita dibawa gitu anak-anak kecil. Kalau lebaran jangan hanya kita sendiri datang ke rumahnya teteh, tapi anak-anak kitanya dibawa ke rumah teteh agar mereka tahu bahwa kita punya teteh tuh di desa yang lain. Nanti anak-anaknya saling kenal. Itu namanya silaturahmi. Lah siki mas silaturahmi PWI ning Rangda. Banser silaturahmi ning Rangda. Iku mah dudu silaturahmi. Bahaya iku. Waduh. Nah itu jadi maksudnya apa itu? Kiai Miftah, saudara Kiai itu mengatakan hada firaqu baini wa bainik. Kalau maksudnya sementara seperti Nabi Khidir dan Nabi Musa, karena berbeda pandangan, yaitu mungkin dosanya kecil. Tapi kalau maksudnya memutuskan silaturahmi antara dia dan Kiai Miftah, itu silaturahmi itu apa namanya, kalau diputuskan dosanya besar. Ya. Mohon maaf. Yang lain. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kiai Haji Imad yang saya hormati, Kiai Miftahuddin yang punya keberanian ngundang Kiai Imad yang saya hormati. Begini Pak Kiai, belakangan ini 4 tahun ke belakang ini bahwa yang biasa pidato itu adalah bukan kaum Jawiyah
Ya gitu. Di saat gencar-gencarnya pengalaman itu, termasuk yang mempopulerkan hadroh yang hari ini luar biasa, tapi Pak Yai ini itu berani membuat tesis tentang nasab Ba'alawi, sehingga kasusnya hari ini ada benturan antara pribumi cinta dzuriyah dan pribumi yang cinta negara Indonesia. Yang saya tanya, apa yang mendorong Bapak untuk membuat tesis itu, sehingga yang asalnya kami nggak tahu, sekarang kita tahu yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kan ilmu pengetahuan itu harus dipelajari. Bu, orang itu tolabul ilmi minal mahdi ilal, mencari ilmu itu dari mulai bedongan, ranjang bayi sampai ke liang lahat. Saya itu sudah bikin pesantren saja itu masih ngaji keliling. Bulan puasa itu tidak pernah ada di rumah, keliling terus. Begitu pula kalau lagi ada di rumah, seringnya baca-baca, baik baca kitab, baca majalah, baca buku filsafat, baca buku sejarah, baca macam-macam, apa aja saya dibaca, termasuk membaca nasabnya para habaib. Katanya keturunannya Kanjeng Nabi. Ya saya baca, saya teliti, pengakuannya ini bener apa enggak. Namanya ngaku kan siapa aja bisa. Ibu-ibu ngaku putune Nabi Adam ya bisa. Ibu-ibu ngaku turunannya Amangkurat ya bisa. Nah, namanya itu pengakuan tuh dalam ilmu apa namanya balaghah disebut al-khabar. Apa namanya? Al-khabar itu definisinya mahtamala sidqa wal kadhiba. Bisa benar, bisa salah. Bagaimana supaya kita tahu apa pengakuan itu benar salah? Kita verifikasi. Kalau dia ngaku turunan Nabi, kita lihat di kitab-kitab nasab. Kan dari zaman dulu kitab nasab keturunan Nabi dicatat. Mulai abad kedua Hijriyah, abad ketiga Hijriyah, abad keempat Hijriyah, abad kelima Hijriyah, keenam Hijriyah, ketujuh Hijriyah, kedelapan Hijriyah. Itu seluruh keturunan Nabi dicatat, termasuk pengakuannya para habaib ini benar enggak itu ada di situ. Yang diaku namanya Ahmad bin Isa. Ahmad bin Isa wafatnya 345 Hijriah. Katanya mereka keturunan Ahmad bin Isa, keturunan baginda Nabi dari Ahmad bin Isa yang punya anak namanya Ubed. Saya cari Ahmad bin Isa ada di kitab-kitab, tapi anaknya cuma 3, Muhammad, Ali, Husain, nggak ada yang namanya Ubed. Maka pengakuan para habaib ini tertolak, bohong, pengakuannya dusta. Katanya Ki Umar ini, Umar Yasin punya anaknya 3, ditambahin jadi 4, kan itu bohong itu. Jadi dari situlah kemudian saya menyimpulkan bahwa para habaib ini bukan keturunan Nabi. Dari DNA-nya Bu, DNA Bu, getie wis diperiksa ning laboratorium. Iku getie dudu geti wong Arab, dudu geti keturunan Nabi Muhammad. Lamun Nabi Muhammad kan wong Arab ta wong Tegal? Nabi Muhammad wong Arab dong, Tegal wong Arab. Ya lamun umpamane Nabi Muhammad iku diperiksa getie ya darahnya darah Arab. Keturunannya sing ana ning Saudi wis diperiksa Bu, getie Arab J1. Dia barang para kabaib iki diperiksa wis 180 wong iku kabeh G iki dudu wong Arab, wong Turki, Georgia, wong Persia, dudu wong Arab. Ya gati ge wis makonon mah premen maning.
wong dudu turun nabi yang ngaku-ngaku turunan nabi ya keduraka kulane. La yajuzu lil alimi kitmanu ilmihi fi hadan nasab. Tidak boleh bagi seorang kiai, seorang ulama untuk menyembunyikan ilmu tentang nasab. Kalau bukan turunan nabi, katakan bukan turunan nabi. Kalau turunan nabi, haram untuk mengatakan bukan turunan nabi. Kalau bukan turunan nabi dikatakan turunan nabi, ini yang ngomongnya itu doraka, yang ngakunya doraka, yang nyebarkannya doraka, yang membelanya doraka, manjing neraka kabeh. Wih, tanggung jawab orang kiamat, tanggung jawab dunia akhirat, Bu. Kenapa ilmu pengetahuan itu ora bisa dikutak-atik, lamun gula ya manis, lamun uyah ya asin. Saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa uyah itu asin. Sama seperti saya bertanggung jawab di hadapan Allah bahwa habaib para Ba'lawi bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal mah hanya ngebacain ilmu pengetahuan yang ada di kitab. Kan di kitab udah ditulis oleh Imam Fakhrul Razi, namanya Imam Fakhrul Razi itu, Bu, imam besar ahli sunnah wal jamaah madhab Syafi'i. Dia ini ngarang kitab tafsir namanya Tafsir Mafatihul Ghaib, gede meteran kitab itu, larang 2,5 juta harganya. Dia juga mengarang kitab nasab namanya As-Syajarah Al-Mubarakah tahun 597 Hijriah. Nyatet nama Ahmad bin Isa, anaknya hanya 3, Muhammad Ali Husain. Cere habaib anaknya 4 tambah Ubed siji. Nah makanya ini tambahannya sing ditambahnya setelah 550 tahun. Jadi setelah 550 tahun baru ada tambahan. Lalu sing ngerti ujuk-ujuk kok anaknya Kiai Umar ku tambah. Padahal waktu Kiai Umar tahun 2024 masih urip ya anaknya cuma 3. Barang tahun 500 anaknya ditulis 4, berarti sing nulis 4 iku bohong. Gitu badan. Ya begitu aja. Jadi jawabannya tidak ada nakobah. Nakobah itu pencatat nasab keturunan Nabi dari sebuah kabilah yang mengesahkan nasab Balawi. Nasab Balawi ini disahkan oleh sendiri di Rabita Alwiyah di Jakarta. Jadi ngaku dewek, yang ngesahkan dewek ya ora apa-apa. Lah buktine wong Tegal, wong Dindi ya pada percaya, alhamdulillah. Padahal makan bisa diteliti, bener orang ngaku-ngaku mekonon. Ki lamun misal ke ketua PWI kota Tegal ki ngaku-ngaku turunan Amangkurat karena makamnya ning Tegal nggih. Makamnya ning Tegal ngaku. Lah barang anu sing dicatet ning Keraton Jogja laka aran ketua PWI iki lah sing diterima apa makame apa keluargane sing ana ning Jogja. Sing diterima keluargane sing ana ning Jogja. Wong ning kene mah cuma berjuang mati. Keluargane mah ana ning Jogja. Lamun tercatat ketua PWI ki ning Jogjane ya berarti sahih. Lamun ora dicatat ning kana dia ora sahih. Mekonon jere ki wong Ahmad bin Isa ki wong Madinah, Bu. Wong Madinah Munawwarah. Ngakune hijrah ning Yaman. Lah ning Madinah ora dicatat hijrah ning Yaman. Tapi diaku-aku hijrah ning Yaman. Ning kana dicatat anak ketelu, barang ning Yaman dicatat anaknya 4 tambah 1. Berarti sing bohong siapa, sing salah ya siapa. Dalam ilmu teori sejarah, dalam teori ilmu nasab itu semuanya tertolak. Dalam tes DNA tertolak karena putune Nabi kudu wong Arab, sedangkan Ba'lawi kabaib iki dudu wong Arab, geti wong Turki. Koten kubu. Lah iki ibu ki lamun di tes DNA iki asli wong Tegal. Haplo grupe O.
asli wong Tegal, hafal grupe O, turunan raja-raja Air Langga, turunan raja-raja Tarumanegara, semua hafal grupnya O, garis lakinya. Kalau yang ada turunan Wali Songo yang dari Arab, garis perempuan ya tetap O, Bu. Senajan putune Wali Songo, lamun garis wadon, anak keselang wadon siji be, iku milune milu abae wong kene, haplogrupe O. Jadi garis lanange ora bisa nyambung ning Nabi, tapi garis wadone bisa nyambung ning Nabi. Nggih, makaten ngerti ta mboten? Nggih, sampun. Wenten malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Romo Kyai Imaduddin dan Romo Yai Aziz serta sedayanipun para masyayikh, para asatid, para rawuh ingkang kula hormati, hadanillahu wa iyyakum. Ngapunten Romo Yai, kula badhe tanglet. Sebelumnya saya mau bercerita, sebelum adanya tesis Kiai Imad, itu guru saya tahun 2018 dalam ceramahnya sudah mengindikasikan Habib-habib palsu, dan puncaknya pada 2019 pondoknya didatangi oleh para habaib dan FPI. Tapi waktu itu saya tidak ada di tempat, kebetulan saya hadir di hall Kedinding, hall akbar, hallnya Kiai Asrori Al-Ishaqi. Begitu saya dengar, begitu saya pulang, saya langsung minta izin sama Kiai. Saya minta, Romo, tuh saya dengar kemarin ada para habaib dan FPI yang mendatangi ke pondok, intinya mengancam panjenengan. Napa niku kula saged beresi napa mboten? Kula langsung ngeten ya. Lah, Pak Yai bilang mboten usah. Makanya nanti ada imbasnya tersendiri. Nah, untuk hal yang saya tanyakan, itu saya sering bertanya pada para muhibin dan juga pada para ustadz dan kiai, bahwasanya untuk masalah nasab ini, kebanyakan itu pada menyimpulkan nanti terjadinya muhtalaf. Intinya, antum percaya ya silakan, enggak ya enggak apa-apa. Anda punya keyakinan enggak percaya silakan, saya punya keyakinan percaya ya silakan. Nah, itu yang kadang kita itu sulit untuk menjelaskan karena argumen-argumen dari mereka sendiri intinya seperti itu, Pak Yai. Ditambah lagi kayak kemarin Hall Solo itu rame, itu kan ada semacam ungkapan dari Romo Yahya Hamid Pasuruan bahwasanya datanglah ke Hall Solo karena Habib Ali itu menteri keuangannya Allah. Nah, jadi kayaknya semua orang itu terdoktrin seperti itu, Pak Yai. Nah, ini gimana untuk cara menyingkapi atau menjelaskan daripada doktrin-doktrin ulama terdahulu yang mazhurnya itu seorang wali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Yang tahu wali itu hanya ciri-ciri wali itu khosyah dan hazan. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum. Ingatlah bahwa wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Jadi lamun ibu-ibu kuwi ora duwe wedi, ora duwe sedih, iku ciri-ciri ibu-ibu dadi wali. Senajan lah kasing wong ngomong ibuku wali, ya ibuku wali di sisi Allah. Jadi sing weruh wali iku hanyalah Allah lan piyambake dhewe. Wong liyan mah cuma ngeraba-raba, nebak-nebak doang. Ku wali ya siki zamane akeh wong edan dianggape wali. Nggih ta mboten? Lah wong edan dianggape wali ya kata. Lah wong sing yakin jelas
ulama kadang orang diambung-ambung ajan karena orang dipiralakan sebagai waliullah. Wong edan sing ora salat ajan sing ngompol ora suci ya di wali-wali no gara-gara di dokon ning YouTube bahwa iki wali, pada karo menteri keuangannya Allah segala macam. Ke ngaji NU model mekenen iki presiden keuangannya Allah. Siapa yang datang pengajian para kiai Nusantara maka akan kaya raya, kalau tidak di dunia di akhirat. Gampang gawe hoak mak, engkone dipiralakan kemungkinan ya. Kita nih jadi wali misalnya melakukan yang dur banyu kedeleng nang uang liganin dur jembatan. Lah iku dan ya, jadi jangan percaya terhadap hal-hal yang tidak jelas. Kabeh agama iki perlu dalile pundi, alasan agamane opo. Jangan kita ada ucapan yang belum tentu jelas, itu ucapan dari Mbah Hamid kemudian disebarluaskan sebagai daya iklan untuk hal-hal tertentu. Pokoknya wis agama mah kita ibadah sing ikhlas manjing surga karena Allah. Nggih. Niki sederenge mari kita rongokaken dingin selawat Wali Songo saking Kiai Umar Yasin Sunan Giri. Aja suwe-suwe ya. Nggih sing penting endah sing sepaneng radan copot kabeh. Dadi ora pates sepaneng panas-panas tidak adem. Monggo selawatan nggih sareng-sareng. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Monggo salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bani Fadil bin Ba Asra binti Mbah Asra bin Mbah Abbas bin Pangeran Noto Puro bin Raden Ayu Buminoto binti Raden Teposono. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bin Sunan Amangkurat 3, bin Sunan Amangkurat 2, bin Sunan Amangkurat Agung, bin Sultan Hanyokrokusumo, bin Sultan Hanyokrowati. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Bin Panembahan Senopati putranyi Ageng Sabina, putri dari Ki Ageng Sabah. Bin Sunan Kidul Giri 2, bin Raden Paku Sunan Giri. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah,
Habibillah ala Yasin Habibillah bin Syekh Yakub Wali Lanang bin Syekh Ishaq bin Syekh Junaid bin Syekh Qadir bin Syekh Su'aib bin Syekh Jabbar bin Syekh Razak bin Syekh Aziz bin Syekh Ahmad. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah bin Syekh Saleh Ibnu Sultan Nul Aulia Syekh Abdul Qadir Jilani bin Syekh Musa Jangkidusat Ibnu Syekh Abu Abdillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Ibnu Syekh ya Az-Zahid bin Syekh Muhammad bin Syekh Dawud bin Syekh Musa bin Syekh Abdullah Ibnu Sayyid Musa Al-Jud bin Syekh Abdullah Al-Muhdi. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah bin Sayyid Hasan Al-Muthanna Ibnu Sayyid Hasan As-Sibti bin Sayyidah Fatimah Zahra binti Rasul wa Nabi Allah Muhammad ibni Abdillah. Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah ala Yasin Habibillah. Syai'ul lillahi lana laumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil fadli wal amin. Baik, karena sudah jam 12 lewat ya. Oh, satu lagi ya, terakhir ya ini ya. Dua Kiai, kali kula Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah mboten badhe tanglet digawe takon ya ora bobot. Ya cuma kula niki sing riyin mondok ngliwete bareng karo Kiai Miftah. Cuma Kiai Miftahuddin dadi wong, kula dadi bocah nggih. Bocah cilik ngaten nggih. Pun kula ngaten Kiai ngapunten, kula weruh teng YouTube. Tapi sak menika bisa ketemu langsung, alhamdulillah. Sementara dalam YouTube niku banyak yang menggembur kepada Kiai Imad. Yantawisipun perkataane jenengan Kiai sing masalah tesis saya itu membatalkan nasab alawi. Sehingga bahasane pipun, andekan ada ulama sedunia bisa membetulkan nasab, saya tetap tidak percaya. Itu kan kalau tidak salah ada kata-kata gitu. Iya, itu banyak sekali bagian daripada kiai, sehingga saya akan menyampaikan bagaimana wong saya tidak bisa menyampaikan itu. Maka saya kesini antawisipun ya pengen ngaji bab nasab. Hingga para kiai alasane Imam Syafi'i begini, Imam ini begini, itu begitu. Menikalah sing ingkang saged kula aturaken. Assalamualaikum. Minta mohon satu lagi ya sebentar ya. Dan orang grundel di hati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin karena waktu yang sudah
mepet, jadi langsung ke pertanyaan Kiai. Yang pertama ini kami mungkin mewakili beberapa santri yang mungkin dari kami, guru-guru kami ya menginstruksikan untuk husnudzon terhadap habaib. Lalu mungkin dari guru-guru kami bagian dari para habaib, maka sikap apa kami sebagai santri, apakah ketika kita tidak sesuai dalam kadar keilmuan kita mendukung Kiai Imad, ini termasuk suudzon, termasuk ini bagian dari durhaka terhadap Kiai kita atau tidak? Yang pertama Kiai, dan yang terakhir sebagai penutup, saya pribadi menanyakan kepada Kiai Imad, sampai kapan Kiai Imad akan berjuang dalam polemik nasab Ba'alawi ini? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama itu tentang walaupun ulama sedunia mensohehkan nasab Ba'alawi, saya tidak. Itu apabila mensohehkannya karena suatu hal. Coba lihat di dalam YouTube-nya, apabila ulama sedunia mensohihkan karena suatu hal. Karena suatu hal itu apa? Bukan ilmu, karena pertemanan, karena enggak enak, karena sosiologi. Nah itu saya tidak mau menerima. Wa in aftal muftun, walaupun para orang-orang berfatwa itu berfatwa. Kenapa? Karena Rasulullah yang mengatakan wa in aftal muftun itu. Wa in aftakal muftun, wa in aftakan nas. Kamu harus berdiri dalam kebenaran, wa in aftakan nas, walaupun seluruh manusia berfatwa. Kalau kamu telah yakin dengan kebenaran itu, maka pegang kebenaran itu, wa in aftakal muftun, walaupun para ahli fatwa berfatwa. Ini adalah dawuhnya Kanjeng Rasul. Saya hanya mengutip dawuh Kanjeng Rasul, tapi dari kutipan itu, karena banyak yang tidak paham hadis, durung pernah maca hadis iku wa in aftakal muftun, akhirnya disangka saya orang sombong. Padahal Nabi Muhammad yang nyuruh begitu. Kalau kamu sudah meyakini kebenaran yang ada di dalam hatimu berdasarkan dalil-dalil yang kuat, maka jangan kau ikuti manusia. Teguhlah pada kebenaran, wa in aftakal muftun. Bahkan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa in tuti aksara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kamu ikuti mayoritas manusia, mereka akan menyesatkan kamu dari jalan Allah. Ada ahli filsafat kemarin tuh yang ngomong di YouTube, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah. Tidak akan bersepakat umatku pada kesesatan. Namanya Ustadz Nuruddin. Sudah saya suruh Mas Rifki Zulkarnain untuk nantang debat Ustadz Nuruddin dari Jawa Barat itu, yang dia katanya mensahihkan nasab Ba'alawi, tetapi tidak ada jawaban. Kemudian dia bikin sebuah tulisan di akun Facebooknya bahwa dia mengakui dirinya bukan ahli nasab. Kalau mengakui bukan ahli nasab, tidak paham nasab, jangan sekali-kali menyalahkan para peneliti nasab. Nah, dia ngomong katanya kita ikut ulama-ulama aja. Ulama telah bersepakat nasab Ba'alawi ini sahih. Ulama mana? Buktinya dari abad ke-4 Hijriah tidak dicatat, ke-5 Hijriah tidak dicatat, ke-6 dicatat bahwa anaknya cuma 3, Muhammad, Ali dan Husain, tidak ada namanya Ubaid. Gimana itu mau dikatakan sahih? Nasab itu sudah batal sejak abad ke-4 Hijriah sampai dia mengaku tahun 895 Hijriah. Jadi itu ustadz-ustadz yang ngakunya ahli filsafat tapi tidak mau menggunakan metodologi filsafat di dalam bagaimana mencari kebenaran ilmiah, lebih baik lebih baik dibakar buku-buku filsafatnya, nggak usah ngaji ngaku-ngaku ahli filsafat, udah ahli husnudon aja ngakunya cukup ahli husnudon, taklid buta cukup, jangan ngaku-ngaku ahli filsafat. Di dalam keimanan katanya itu bisa ilmiah, tapi bab nasab katanya husnudon.
billah. Lalu Kang Gus siapa? Gus Ibni, sampai kapan Ki Imad itu akan begini? Saya sebenarnya senangnya di pondok, Bu. Ini udah 2 bulan nggak mau keluar. Ini bayar utang karena di Tegal Yai Misbah saya nggak bisa datang. Maka di sini ke Yai Miftah, kan namanya mirip Misbah dan Miftah gitu kan. Jadi saya bayar utangnya Yai Misbah di Yai Miftah ini gitu. Sama-sama orang Tegal gitu. Barokah, mudah-mudahan semuanya, amin. Kemudian apalagi yang pertama itu? Nah iya, bagaimana gurunya taklid, husnudon, muridnya nggak percaya. Apakah kalau muridnya nggak percaya pada Habib itu, lalu durhaka nggak sama guru? Ada di Al-Quran jawabannya. Wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Kalau orang tuamu termasuk guru menyuruh kepada kemusyrikan, jangan kamu ikuti dia, tetapi pergauli dia, tetap hormat, tetap ta'zim kepada guru tanpa harus mengikuti kesesatannya. Karena orang yang mengikuti yang tidak ada ilmu begitu sesat. Faqad dhalla an sabilillah. Orang udah ada data, udah ada dalil, Ba'lawi bukan cucu Nabi, dia nggak mau pakai dalil itu sudah sesat. Murid yang mengikuti itu hukumnya sesat. Kalau dia mengajak orang, menyesatkan. Sesat, menyesatkan. Aja gegabah iki urusanane. Kita dewek mengakui doraka dewek, tapi lamun ngomong husnudon ikut durakannya tambah, karena iki membawa orang untuk mengikuti itu. Jadi aja gegabah orang yang sekarang ngomong kita husnudon saja, itu doraka, dan dia membawa orang juga untuk durhaka. Tadi sebelum saya masuk itu saya mendengar bahwa Pak Imad ini jangan sampai membawa-bawa NU ya, karena tidak atas nama NU. Ya, saya kira itu betul sekali. Saya tidak berbicara bahwa saya mewakili NU, seperti juga Pak Fahrur juga malam ini saya yakin tidak resmi mewakili NU kan. Karena NU itu sebuah organisasi yang ada peraturan perkumpulan yang diatur di dalam peraturan perkumpulan nomor 10, nomor 20, peraturan rapat dan sebagainya. Jadi kalau sebuah pendapat mewakili PBNU itu harus ada forumnya. Satu forum muktamar, atau forum Munas Alim Ulama, atau forum Bahsul Masail yang ditandatangani oleh Surya. Itu baru sudah resmi menjadi sebuah keputusan Nahdlatul Ulama secara organisasi. Seperti tesis saya yang membatalkan nasab Ba'alawi itu tidaklah mewakili PBNU, sama juga narasi yang menyatakan bahwa Ba'alawi itu adalah sahih, itu tidak pernah ada dalam forum muktamar. Sejak 1926 sampai muktamar terakhir di Lampung, tidak ada satupun keputusan muktamar NU, keputusan Munas Alim Ulama NU dari 1926 sampai kemarin di Lampung yang menyatakan bahwa nasab dari Bani Alawi ini sahih. Tidak ada. Kalaupun misalnya ada narasi-narasi bahwa NU tidak pernah membatalkan, ya karena memang NU juga tidak pernah mensahihkan. Adapun kalau ulama-ulama, kenapa ulama tidak membatalkan? Karena memang ulama-ulama juga dari dulu tidak pernah kita dengar ada yang mensahihkan. Mensahihkan, misalnya Syekh Hasyim Asy'ari dikatakan mensahihkan, ya tidak ada. Kita lihat dalam kitab-kitabnya Syekh Hasyim Asy'ari, ya tidak ada yang mensahihkan bahwa nasab Bani Alawi ini juga sahih, tidak ada. Kemudian kalau masalah ulama-ulama di luar negeri
saya kira itu bisa diverifikasi. Apa betul ulama-ulama di luar negeri itu mensahihkan Ba'alawi? Sementara dari mulai abad ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 tidak ada ulama yang menyatakan, ulama nasab yang menyatakan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tidak ada sama sekali. Pak Fahrur bisa cek itu di kitab-kitab nasab dari mulai abad ke-5 sampai abad ke-9. Disitulah titik kritis sebuah nasab itu sahih atau tidak di dalam rentang abad ke-5 sampai abad ke-9. Sementara pengakuan bahwa Ba'alawi ini merupakan keturunan dari baginda Nabi besar Muhammad SAW itu mulai ada sejak abad ke-9, yaitu dimulai dari Abu Bakar As-Sakran, Ali bin Abu Bakar As-Sakran. Beliau membuat sebuah kitab yang namanya Al-Burqatul Musyiqah. Dari mulai situlah kemudian syuhratun hadisatun ini mulai terjadi. Kalau dikatakan bahwa nasab Ba'alawi ini sekarang sudah syuhrah dan istifadah, syuhrah dan istifadahnya itu munqati'atun fil qarnit tasi'. Sebelum abad 9 itu tidak ada syuhrah. Tidak ada ulama-ulama yang menyatakan bahwa Ubaidillah ini adalah merupakan anak dari Ahmad bin Isa. Itu tidak ada. Jadi itu yang perlu digarisbawahi, dan saya tidak pernah menyatakan bahwa saya mewakili NU, walaupun saya adalah pengurus PWNU, pengurus LBM PBNU, tapi saya tidak pernah menyatakan bahwa pendapat ini adalah pendapat PBNU. Demikian. Oke, sudah. Ya. Jadi gini ya, silakan, Pak Imad, masalahnya itu sampean itu selalu make situsnya RMI NU. Itu yang sudah banyak keluhan masuk pada saya dari kalangan Suriah. Dan asal Anda tahu ya Pak, masalah ini sampai dibahas di rapat gabungan PBNU. Tapi saya tidak perlu bocorkan di sini ya, supaya Anda tahu bahwasanya ini sudah sampai dibahas dalam tingkat rangkat gabungan, bahwa Anda betul-betul tidak disetujui mengadakan hal yang seperti ini. Dan ini saya kira tidak untuk konsumsi publik ya, karena suratnya belum dikeluarkan. Tapi saya ingin katakan bahwa di kalangan PBNU rapat harian sudah ada rapat gabungan dan sudah dibahas masalah ini. Tidak ada yang menyetujui pemikiran Anda. Ya, kalau itu sudah ada rapat, kan rapat itu ada risalah rapat, ya itu nanti kita bisa lihat di dalam risalah rapat. Anda bisa cek ini, ada yang ikut rapat. Kemudian, tapi ini belum waktunya saya keluarkan karena ini masih ada beberapa pertimbangan ya. Tapi yang jelas Anda jangan gunakan situs RMI untuk berpolemik. Kenapa Anda dikatakan menggunakan nama NU? Karena Anda selalu menguploadnya itu di RMI PBNU. Jangan membawa NU ke konflik ini ya. Bahwa Anda harus cukup pede dengan pesantren Anda. Jangan bawa simbol NU. Tapi kan Anda selalu pidato di mana-mana itu membawa NU, simbol-simbol NU. Ya ini yang tidak boleh Pak. Karena ini memancing keributan. Anda tahu di PBNU itu ada 9 orang pengurus yang habaib. Ya, jadi ini supaya difahami. Kalau soal masalah Anda mengatakan kitab abad sini abad situ itu debatable Pak, kita bisa berdebat. Dan kira ini terlalu panjang nanti kalau saya berdebat di sini. Tetapi fakta ini Pak, lalu Anda memang merasa pendapat Anda itu benar, Anda silakan uji dengan mengundang mereka para ahli nasab yang sah ya, nakobah internasional. Silakan, bukannya blogspot ya, yang ada alamatnya. Kemudian kita bicara bahwa kitab sezaman itu bukan satu-satunya dalil ya Pak. Ini nanti akan jadi lucu dan panjang nih nanti pembahasannya. Saya hanya ingin katakan, silakan Anda berpendapat, tapi jangan pakai provokasi masyarakat. Nggak usah lah pakai ante ini ante itu, apa maunya. Udah Anda bilang ini pendapat saya begini begitu, silakan, saya juga nggak masalah kok. Ya baik,
Saya kira cukup jelas ya statement Gus Fahrur. Kiai, bagaimana? Ya, tadi juga saya melihat ada kalimat persekusi. Ya. Nggak ada Habib dipersekusi, yang ada kiai-kiai kita dipersekusi dari zaman dulu oleh orang-orang yang mengaku turun Nabi yang tidak terverifikasi. Ulama-ulama kita, kiai-kiai kita itu ada yang bernasab kepada Wali Songo. Di antara mereka ada yang meyakini bahwa mereka juga keturunan Nabi. Kemudian didatangi oleh para Habib itu, kemudian dipersekusi. Dan sebagian mereka ada yang dipukuli. Itu yang terjadi di tengah masyarakat. Tidak pernah ada kiai-kiai kita yang penuh dengan kearifan, kebijaksanaan, ilmu yang tinggi. Itu ada yang pernah mempermasalahkan orang-orang yang mengaku keturunan Nabi walaupun tidak terverifikasi kemudian dipersekusi. Itu tidak ada sama sekali. Yang ada itu Ba'alawi atau mukhibin-mukhibinnya itu mempersekusi para kiai. Yang para kiai itu merasa dirinya adalah sebagai keturunan daripada Wali Songo yang mempunyai juga nasab diyakini kepada Rasulullah. Itu yang terjadi selama ini, dan tidak ada kalau dikatakan hari ini ada 9 habaib yang menjadi pengurus PBNU, kita lihat ketika NU didirikan, apakah ada para habaib itu yang ikut mendirikan NU. Kemudian tahun berapa NU didirikan? NU didirikan tahun 1926. 2 tahun kemudian para habaib ini mendirikan organisasi sendiri namanya Rabita Alawiyah. Kalaulah para habaib ini, para Ba'alawi merasa Nahdlatul Ulama ketika itu adalah merupakan bagian dari mereka juga secara teologi, secara kepercayaan, keagamaan dan sebagainya, maka cukuplah ketika itu mereka bergabung dengan Nahdlatul Ulama. Tapi karena mereka salah, Pak, saya potong. Bukan Nahdlatul Ulama, mereka membuat sebuah organisasi baru yang namanya Rabita Alawiyah. Demikian. Boleh dipotong ini? Boleh, Pak Fahrur. Saya kira narasinya ini berlebihan, ini lebay ini. Rabita Alawiyah kan grup keluarga. Beda dong. Kalau saya bukan perkumpulan Jawa, ya nggak ada masalah dengan NU. Kenapa ini kok di hari ini Pak Fahrur berbeda? Pak Fahrur harus tahu itu Rabita Alawiyah membuat tingkat kecamatan di seluruh Indonesia ini tahun 2022-2021 ini. Kalau misalnya hanya pencatat keluarga, ya cukup sebagai pencatatan. Tetapi ini perkumpulan kayaknya ingin juga sama seperti Nahdlatul Ulama, kebangkitan ulama. Kemudian ada para pengikut ulama yaitu para santri dan masyarakat. Itu kayaknya Rabita Alawiyah persatuan keluarga, tetapi mereka ingin ada pengikut dan muhibinnya. Ini saya kira yang perlu juga mendapat perhatian dari para petinggi PBNU semacam Pak Fahrur ini, melihat kenyataan yang ada di bawah, apa yang terjadi di tengah warga kita, warga Nahdlatul Ulama, terkait dengan irisan para habaib yang diagungkan oleh para kiai-kiai NU, tetapi kemudian mereka justru tidak menguatkan NU. Coba kita lihat di dalam YouTuber itu yang mengupload video-video narasi bagaimana seorang Habib ada yang mengharamkan anak-anak NU untuk masuk ke Banser. Orang-orang Jawa, anak-anaknya jangan sampai masuk ke Banser, jangan sampai masuk ke Ansor. Itu dilakukan oleh para habaib. Ada juga ini sudah melebar, Pak. Ini sudah melebar. Ini bisa diverifikasi Pak Fahrur. Siapa yang berani untuk menghina Hasyim Asy'ari? Tidak ada yang berani menghina Hasyim Asy'ari di Indonesia ini kecuali dari Ba'alawi Faisal Asgaf. Bagaimana terakhir Twitter dia menghina ketum PBNU kita, Gus Yahya. Tidak ada yang lain yang berani seperti itu kecuali dari Ba'alawi. Ini juga harus menjadi perhatian Pak Fahrur dan para petinggi NU lainnya. Gus Dur siapa yang berani? Yang berani menghina Gus Dur, menghina Yeni. Itu hanya penting. Siap, baik. Mungkin Gus Fahrur, coba kita ada tanggapan atau
persoalannya dengan persoalan kajian nasab ini berekses terhadap Ini aja rasisme. ya, intinya kemudian kalau ini Nah, kajian ini ilmiah, saya nggak ingin ini menjadi debat kusir ya. Ngomong nasab kemudian ke soal lain, ini untuk apa gitu loh. Ya Pak Kalau Fahrul memang tadi ini ngomong penelitian masalah nasab, ekses. Saya berikan fakta-fakta yang ada di tengah masyarakat demikian. iya sebenarnya. Jadi gini loh ya, kelakuan orang itu nggak bisa dihindari semua orang. Kalau ada orang Jawa itu ikut PKI, kan tidak semua orang Jawa itu PKI. Jadi saya ini tidak mau ini menjadi satu klan. Jadi ada orang melarang banser ya dia. Ada orang seperti Nur Sugi, kan dia tidak boleh mewakili orang Jawa. Ada orang NU seperti Kiai Benu yang kemarin telepon Tuhan. Apakah itu NU? Terus NU adalah menelpon Tuhan? Tidak bisa begitu Pak. Ya, jadi ini orang ke orang harus dibedakan. Kalau Anda mau concern pada kajian nasab, ya Anda berfokus pada kajian nasab. Kalau Anda mau mengatakan ini soal NU, ya orang bicara tentang NU dan Anda sebagai apa? Ini sekarang kita ini kan maunya diadu-adu NU supaya begini, ini sudah begitu. Kalau NU ini merasa ini meresahkan, Ketua Umum PBNU lebih ngerti apa yang harus dilakukan, gitu loh. Nggak harus kita provokasi orang-orang, kayaknya kita harus perang, bikin laskar, apa-apaan ini. Kalau Anda mau ngomong nasab aja, concern di situ. Bikin tulisan, bikin kajian yang tepat, landasan teori yang benar, kemudian lakukan studinya dengan triangle data, ada studi lapangannya, ada wawancaranya. Itu Anda benar sebagai peneliti. Dan tidak usah melebar Itu sudah kemana-mana. saya lakukan dan itu sudah saya serahkan, saya kirimkan pertanyaannya kepada Rabi Talawiyah dan mereka tidak bisa menjawabnya karena memang nasab mereka itu terputus, maudhu'un munqati'un, batilun, tidak bisa dijawab. Dan kalau misalnya ada sebuah narasi dari Pak Fahrul di Tempo tadi saya baca, harus dihentikan ini pembahasan nasab. Yang harus dihentikan adalah pengakuan Ba'alawi sebagai turunan Nabi yang tidak terverifikasi, yang harus dihentikan. Karena secara kajian nasab dia terputus, secara kajian DNA dia bukan bangsa Arab Acan. Dia bukan keturunan Bani Quraisy. Dia bukan keturunan Bani Hashim. Dia bukan keturunan Ba'alawi. Dia bukan keturunan Nabi Muhammad. Ini yang harus dihentikan, pengakuan sepihak sebagai keturunan daripada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli alaih. Jadi itu pendapat Anda, saudara. Bukan pendapat saya, ini pendapat pakar DNA. Ini pendapat pakar DNA. Semua begitu, saudara. Ini bisa untuk diuji siapa yang berani untuk berdiskusi, berdialog, seorang pakar DNA dari Ba'alawi untuk mematahkan narasi dan kesimpulan Pak Dr. Sugeng. Tidak ada. Karena kesimpulan semacam itu kesimpulan yang sangat presisi, dan itu pun tidak satu-satunya dari Indonesia yang berpendapat. Dr. As-Su'aibi itu berpendapat yang sama seperti Dr. Sugeng. Umar Az-Zaid juga berpendapat yang sama tentang tes DNA. Dan ini saya kira sudah waktunya PBNU atau MUI untuk mengeluarkan sebuah maklumat bahwa memang Ba'alawi ini bukanlah keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena apa? Aksesnya ini hanya ke warga NU. Kenapa kita ini setiap tulisan saya minta admin untuk kemudian menampilkan tulisan saya di RMI, karena RMI itu Rabita Mahid Islamiyah, persatuan ikatan pondok-pondok pesantren yang didawir-dawir oleh para kabib-kabib oknum itu adalah para kiai pesantren, dimintain uang 5 juta, 10 juta, 20 juta, bahkan ada yang 100 juta, itu kalangan pondok pesantren. Jadi ada kaitan. Kenapa tulisan-tulisan saya tentang bahwa nasab Ba'alawi ini batal itu ditaruh di Rabita Mahid Islamiyah. Mereka para kiai-kiai berterima kasih. Semenjak isu nasab ini batalnya mereka itu diketahui publik, mereka tidak lagi datang para kiai untuk minta-minta uang. Itu diantaranya Pak Fahrul yang harus diketahui. Baik. Langsung mungkin Pak Fahrul bisa menanggapi bahwa tadi kan persoalan nasab itu terputus itu kan. Silakan Agus. Ya, jadi gini, nasab terputus itu menurut Pak Imad.
Kan sudah saya katakan bahwa Anda harus menyediakan ruang untuk berbeda pendapat, ya. Anda boleh mengatakan begitu, saya juga nggak ngelarang. Tapi faktanya di dunia ini hanya Anda. Saya ini Pak sudah ikut beberapa forum internasional, saya sudah ketemu mereka. Dan mereka semua mengakui nasab itu, orang yang saya temui. Mereka ini apakah mereka punya otoritas di dalam masalah nasab? Ini yang harus kita jangan terlalu merasa rendah diri di hadapan bangsa-bangsa luar. Kalaulah harus seorang putra Indonesia yang menemukan batalnya nasab Alawi, kenapa kita harus merasa rendah diri sebagai bangsa Indonesia yang besar? Kenapa harus orang Arab saja yang mengetahui sesuatu tentang hukum-hukum agama? Yang jelas itu dalilnya yang perlu diuji. Saya sudah kirim surat pada Syekh Mahdi Rajai dari Iran. Katanya dia pakar nasab. Katanya dia memberikan surat pengesahan pada Balawi. Saya tantang Mahdi Rajai atau siapapun yang berpendapat yang sama dengan Mahdi Rajai bahwa nasab Balawi ini sahih. Saya tantang untuk berdiskusi dan membawa dalil-dalil kesahihan itu. Saya yakin mereka tidak akan bisa untuk membawakannya. Iya, cukup. Itu kan menurut Anda. Kasih kesempatan Gus Fahrur mungkin secara gamblang. Gus, silakan. Jadi gini loh Pak, kita ini bukan satu-satunya orang yang paling hebat di dunia Pak. Mohon maaf. Orang itu berilmu itu juga ada sanadnya, ada gurunya, ya. Saya itu nggak tahu Pak Imad itu belajar nasab di mana, kok tiba-tiba merasa dirinya ahli nasab. Jadi saya juga nggak paham. Kalau Pak Kures itu ahli tafsir karena dia memang doktor tafsir. Gus Baha itu ahli fikih karena dia alumni Sarang yang memang spesialis fikih. Jadi kita ini mesti tahu diri lah Pak. Jangan kemudian seakan orang sak dunia bodoh, saya pintar sendiri. Ini yang harus dijauhi ya. Bahwa Anda berpendapat begitu saya tidak menafikan Pak. Tapi saya ingin katakan pada Anda bahwa Anda tidak sendirian di dunia ini. Bahwa ilmu nasab ini bukan Anda sendiri yang menguasai ya. Dan ini kemudian tidak hanya di Indonesia. Kan lucu kalau Anda batalkan hanya di Indonesia, yang di Mesir, yang di Kuwait, yang di Bahrain, yang di seluruh dunia. Apakah kemudian Anda bilang batal hanya Indonesia? Kan nanti jadi lucu Pak. Dan Anda itu bukan hakim yang bisa batal-batalin orang. Dan nasab itu bukan wudhu yang bisa batal ambil lagi gitu loh. Jadi lucu ini nanti. Intinya gini aja loh Pak, Anda boleh berpendapat, silakan. Oke, menurut saya begini. Tapi kemudian Anda tidak berhak untuk menjadi hakim kebenaran. Semua orang salah, saya sendiri benar, orang sak dunia salah. Ini terlalu besar Pak menurut saya ya. Jadi kita tinggal lihat masyarakat aja Pak Fahrur. Nanti masyarakat apakah akan melihat dalil-dalil dari keterputusan itu yang kuat, apakah akan melihat atau mengikuti Pak Fahrur dengan tanpa dalil bahwa nasab Balawi itu sahih. Bukan tanpa dalil Pak, cuma saya malas berdebat dengan Anda. Saya malas, saya sudah baca kok sebelumnya tesis Anda itu saya lihat itu di tulisannya Murad Syukri. Sudah mirip-mirip lah, di beberapa internet saya lihat itu narasi-narasi yang hampir sama. Jadi saya nggak kaget Pak dengan apa yang Anda ungkapkan, itu saya nggak kaget. Jadi kita sama-sama melek internet Pak. Jadi saya kalau begitu tinggal dipatahkan saja, tinggal dipatahkan. Kalau memang Pak Fahrur punya dalil, silakan. Mana dalilnya yang menyatakan bahwa Ubaidillah sebagai anak Ahmad? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa itu dia pindah ke hijrah ke Yaman? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa pernah ada di Basrah? Mana dalilnya bahwa Ahmad bin Isa punya anak namanya Ubaid, kemudian Ubaid punya anak namanya Alwi, Alwi punya saudara namanya Jadid? Tidak ada Pak Fahrur. Itu menurut Anda Pak. Sekali lagi ingin saya katakan, kalau misalnya Pak Fahrur ada, silakan saat ini dan pendapat itu. Jangan khawatir, banyak sekali Pak. Itu remeh bagi saya Pak. Tapi saya nggak ingin forum ini kemudian kita jadi debat kusir. Itu nanti kita ada satu forum sendiri. Oke, silakan. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum dengan saya. Saya tantang Pak Fahrur untuk menyiapkan forum debat ilmiah tentang nasab Alawi yang putus ini. Cari dalilnya, kalau punya dalil. Dengan senang hati. Dengan senang hati. Al-Ra'si wal Ain. Al-Ra'si wal Ain. Naam. Ya. Anta dirukum. Al-Ra'si wal Ain. Anta dirukum. Al-Ra'si wal Ain. Jadi saya katakan Pak, Anda ini nggak usah terlalu menggebu-gebu seperti ini ya, sebagai orang sama-sama santri. Saya ini lama Pak mondok Pak, ngerti lah Pak, orang bisa baca kitab saya tahu.
Ya, jadi nggak usah terlalu petetek kayak orang sedunia kalah semua beginilah. Bukan Jadi masalah Anda boleh- demikian. Karena apa? Narasi-narasi ini yang Anda kemukakan malam hari ini itu bukan satu-satunya alasan saya untuk kieng-kiengan kepada Bapak Fahrur. Banyak narasi-narasi yang telah Bapak Fahrur kembangkan di luar ketika saya tidak ada, yang kemudian membuat saya ingin sekali untuk berdebat dengan Pak Fahrur. Oh boleh, boleh. Enteng aja, saya nggak takut sama sekali kok. Ini soal gampang lah, nggak usah sepan tengah. Apa sih ini juga bukan soal tanya kuburan kok. Nggak usah ribet lah. Saya ingin katakan, Anda boleh berpendapat, tapi Anda jangan menjadi pemilik kebenaran tunggal. Orang yang merasa yang lain salah, saya sendiri benar, itu hanya Wahabi, Pak. Kalau kita ini biasa dengan pendapat ini, pendapat itu, kita itu sangat luas dalam berhubungan, Pak. Dalil juga begitu, fikih punya banyak qaul ya. Saya ingin ingatkan Anda. Yang kedua, jangan bawa-bawa struktur NU, nama Anda di NU, karena itu sudah jadi pembicaraan, Pak. Dan Bahwa Pak Fahrur pun jangan bawa-bawa NU ketika sekarang ini, karena tidak ada keputusan NU seperti Pak Fahrur itu. Ya, tapi saya ketua PBNU yang membidangi LBM, Pak. Jadi iya, tapi saya NU tahu. itu organisasi yang ada aturan, yang ada perkumpulan aturan, ada RT dan sebagainya. Ya betul, makanya itu Anda Keputusan PBNU itu ada di Muktamar, ada Ya, di itu kan Kombo, keputusan ada itu di kalau- Munas Alim Ulama, ada di Baksul Organisasi, Pak. Mustaqil. kok Biar kamar satu-satu saya- mungkin berbicara ini. Silakan sebentar lagi kita bikin closing statement. Gus Fahrur Ya. masih bisa tersambung? Ya, silakan Gus Ya, Fahrur. hilang lagi saya ketemu. Ya, jadi begini Pak, closing statement saya bahwasanya kalau Pak Imad itu hanya berhenti pada pemikiran bahwa dia menunjukkan suatu penelitian, itu tidak ada masalah ya. Bahwasanya banyak sekali habaib yang saya kenal itu bukan yang dawir. Orang itu tergantung dengan apa yang dia pikir, Pak. Kalau orang itu baik, ya ketemu dengan yang baik. Saya ini ketemu dengan habaib yang jenderal, yang polisi, yang tentara, yang dokter, yang konglomerat. Pak Imad ketemu dengan yang dawir, ya saya nggak tahu ini kenapa sama-sama Habib saya kenal yang jenderal, Anda kenal yang dawir ya. Ya, Makanya sekali-kali turun ke bawah supaya tahu, tanya itu Ya. sama ketua-ketua ranting NU, PAR, tanya kepada MWC apa yang terjadi, kenapa Wonogiri sampai tidak mau acara NU diisi oleh para habaib. Harus ditanya, kenapa Boyolali, kenapa Garut, kenapa itu di Seragen tidak mau ada habaib. Ini yang harus ditanya oleh Pak Fahrur. Iya. Jangan kita berdiri di Menara Gading. Iya tahu, saya ini Pak mulai NU ini sebelum Anda jadi pengurus NU, saya sudah pengurus NU Pak. Udah 29 tahun saya jadi pengurus NU Pak, mulai dari bawah ya. Jadi jangan ceramai saya tentang NU, sudah cukup. Intinya saya ingin mengatakan bahwa hentikan narasi kebencian di ruang publik. Bahwa penelitian itu dihormati, hak orang untuk menegasi atau mengafirmasi, tetapi tidak boleh dia menebarkan kebencian pada suatu kelompok tertentu ya. Dan jangan bawa NU untuk berkonflik, bahwa NU tidak pada posisi untuk mengikuti apa yang Anda ributkan dalam masalah ini. Mohon maaf Pak ya, mohon maaf sekali lagi terpaksa saya katakan, rekomendasi rapat di PBNU itu ingin Anda diberhentikan. Saya siap. Mohon maaf, ini terpaksa saya ngomong, makanya saya akan bilang. Saya tetap akan jadi NU walaupun tanpa ada jabatan. Makanya Pak, kita ini ngomong baik-baik lah. Silakan Anda itu berbicara dengan kapasitas Anda, tapi jangan bawa NU ke ruang konflik supaya kita sama-sama nyaman ya. Dan bahwa Anda tidak yakin itu tidak apa-apa Pak. Saya juga tidak ingin mempengaruhi Anda dan Anda tidak mungkin bisa mempengaruhi saya ya. Itu soal keyakinan masing-masing ya. Tetapi yang ingin saya katakan bahwa publik ini Pak, jangan terus diadu domba dengan narasi-narasi yang membuat orang marah. Udahlah Pak, rakyat ini sudah susah cari makan, susah cari kerja. Jangan ditambahi dengan ingin bertengkar ya. Ini yang ingin saya katakan. Ya, saya menghormati hak Anda untuk berbicara dengan penelitian. Oh, itu tidak ada masalah, kami tidak heran ya. Silahkan.
Ya, mungkin closing statement Kiai Imad, silakan Kiai. Ya, terima kasih. Ya, malam ini saya berbahagia bisa langsung untuk bertemu dengan Pak Fahrur. Terima kasih Kang Mas Yusuf. Intinya bahwa kita mengkaji nasabah Alawi bukan karena kebencian, tetapi ingin menasehati dari Balawi oknum-oknumnya yang mencederai kebangsaan. Bahkan negara kesatuan Republik Indonesia dibuat susah 2016, 2019 oleh narasi-narasi anti pemerintah yang dikembangkan oleh oknum-oknum Balawi. Kita ingin menasehati, kalaulah mereka berbuat demikian karena nasab mereka itu putus, nasab mereka itu batil, nasab mereka itu maudhu. Kita berbangsa bertanah air di Indonesia ini bersama-sama. Mari kita bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tidak boleh ada lagi satu suku lebih merasa lebih tinggi atau lebih mulia dari suku lainnya. Kita bangsa Indonesia 1945, kita merdeka dengan senang hati. Orang-orang yang bukan keturunan bangsa Indonesia kita terima sebagai warga negara Indonesia. Mari kita sama-sama bangun negara kesatuan Republik Indonesia ini. Dan warga NU sebagai mayoritas Islam yang ada di Indonesia mengaku dirinya sebagai NU tidak boleh menjadi objek bagi orang-orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi kemudian mengeksploitasi pengakuan itu untuk memperbudak umat Islam, terutama warga Nahdlatul Ulama, warga daripada organisasi yang dibentuk, didirikan oleh para ulama, para kiai, penerus perjuangan Wali Songo. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.